Lho sing gare keramat iku masjid yo malah iki jan. Malah mbok ganti itu protes. Protes ya, protes. Kayak kamu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gaus As-Salabi dari channel Hajarus Sholawat Official, channelnya sahabat pecinta sholawat. Dan dalam video kali ini saya alhamdulillahirobbilalamin ini berkesempatan bertemu dengan sahabat lama saya ini di Jogja. Teman saya nggak tahu dulu itu kenalnya cuman kenal sebagai teman ya, teman. Saya pikir itu nggak punya background yang saya sekarang ini ya ketahui ya. Ternyata beliau itu orang besar gitu. Besarnya kenapa saya ngomong beliau ini orang besar? Karena ternyata nanti teman-teman bisa apa ya, menyimak gitu video saya. Makanya kalau bisa simak videonya sampai habis. Jadi saya kepengen tahu ini, karena yang saya kenal dulu Mas Mukhlis itu bukan Mas Mukhlis seperti sekarang, itu beda sekali. Dulu orangnya itu wis pokoknya awur-awuran dalam tanda petik itu gitulah. Nggak perlu disebutkan namanya anak muda gitu ya. Orang-orang ada yang bilang kalau muda itu lagi nyari jati diri, mungkin seperti itu. Tapi ada pepatah katanya kalau anaknya macan itu pasti yang menjadi macan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya temukan dari seorang Mas Mukhlis itu ternyata seperti itu. Ternyata dia itu anaknya macan, putranya macan gitu. Makanya ya tidak heran jika dia itu sekarang menjadi macan gitu. Amin. Nah, ini bagaimana perjalanannya dari awal dia itu di Jogja itu, nanti beliau akan menceritakan itu, sehingga sampai saat ini beliau itu alhamdulillah sudah menelurkan atau menulis satu buku yang namanya Babat Sebulan. Nah, di sini nih, di buku ini bercerita tentang sejarah Kiai Hasan Basari yang dari Ki Ageng Basariah. Ya. Itu dari Sebulan. Ini nanti kita akan ngobrol banyak, dan saya sedikit banyak malah saya terinspirasi dari beliau. Saya kepengen juga membuat satu buku yang sejenis seperti ini, jadi buku siroh lah saya bilang. Karena memang sejarah. Iya, memang sejarah itu harus kita bukukan, harus kita tulis sehingga anak cucu kita nanti tidak kehilangan obor, begitu ya, menurut paten obor kalau istilahnya. Ya. Gus Mukhlis Alawiddin itu seperti itu. Gus, siap. Jadi gini, sampean itu mulai datang ke Jogja itu kan saya mengenal sampean itu sebagai seorang bisnismen dulu ya. Mahasiswa yang ini punya kecakapan untuk memimpin, untuk mengorganisir seseorang teman-teman gitu, sehingga teman-teman sampean itu banyak sekali gitu. Termasuk saya itu termasuk dari mungkin ratusan teman-teman sampean itu. Dan saya juga mengenal sampean itu bukan sebagai seorang penulis dulu ya gitu. Tapi kenapa tiba-tiba sampean itu tertarik ke dunia penulisan ya. Ya karena ini latar belakangnya kan memang dulu ya kita sebenarnya mahasiswa, kemudian ya tahu sendirilah dulu, terus ikut-ikut bisnis dan lain-lain. Awalnya memang saya itu merasa nggak punya bakat untuk nulis, apalagi terus menulis sebuah buku gitu. Tapi itu memang semuanya proses, Gus. Proses dalam perjalanannya waktu kan. Saya setelah kuliah, kemudian menikah, kemudian mendirikan percetakan, dulu bekerja di Mizan, kemudian mendirikan percetakan, kemudian mendirikan penerbitan, lalu menulis. Menulis itu sebenarnya kegelisahan saya sendiri,
terhadap Sewulan, di mana Sewulan itu telah melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia, tetapi sekelas itu, sekelas Sewulan yang sebagai pusat punjer itu tidak ada yang pernah menuliskan dalam bentuk buku. Nah ini kan suatu apa ya, semacam kok begitu loh, paradok lah ya, atau namanya apa itu namanya, bertentangan karena duriahnya itu banyak yang penulis, banyak yang wartawan, juga bahkan ada yang punya media sekelas Jawa Pos ya, Bapak Dahlan Iskan, tetapi tidak pernah berusaha untuk menuliskan buku itu mengenai Ki Ageng Basaryah. Lalu awalnya kegelisahan yang dalam itu saya pernah menyuruh orang juga untuk menulis, karena saya sadar bahwa saya itu bukan penulis gitu loh. Bukan penulis, saya nyuruh orang, tapi biayanya mahal. Kalau jangan kenal Aftonul Afif yang penulis ternama itu juga alumni UIN Suka juga, saya pernah tawarin. Oh ya, teman-teman, ini perlu teman-teman ketahui, buku ini saya bilang bukan buku sembarangan. Ini diakui oleh Profesor Al-Makin. Profesor Al-Makin itu adalah sekarang rektor. Dia itu rektor UIN. Dulu itu dia itu dosen saya, dosen bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya itu kenal Pak Al-Makin itu di kelas. Itu dia itu sebagai dosen bahasa Inggris pada waktu itu. Tapi dia sekarang sudah jadi rektor. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ini ada Profesor Al-Makin, pengantar buku utamanya ini ya. Jadi di cover belakang ini ada Profesor Dokter Al-Makin. Nah ini luar biasa sekali, makanya saya bilang ini buku Babat Sewulan ini harus dibaca untuk apa ya, untuk kita terutama kalangan pesantren ya. Bukan kalangan pesantren ini sangat recommended bukan buat teman-teman santri. Ini di sini perjuangan Ki Ageng Basaryah ini mungkin ini cukup representatif lah, sehingga sekelas Pak Rektor Pak Al-Makin ini itu mau kerso nulis kata pengantar di sini. Loh, dari sana Pak Bagus. Ya itu, terus akhirnya kegelisahan yang mendalam itu kemudian karena penulis yang ghostwriter, yang penulis bayaran tentunya nggak punya feel itu rasa, karena pertama bukan durian, terus yang kedua mereka harus melakukan riset dari A sampai Z, tentunya biayanya mahal. Nah kalau saya waktu itu akhirnya memutuskan untuk saya coba sendiri dengan sambil ziarah ke makam-makam. Nah kemudian akhirnya saya menemukan makam leluhur saya, kemudian mulai dari Ki Ageng Selo, Kiai Nolojoyo, Padurekso dan lain-lain, itu semua saya telusur. Nah akhirnya saya tuliskan, pertama itu di status Facebook. Nah tapi kok harusnya ini menjadi sebuah buku. Nah akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk menjadikannya sebuah buku, karena memang itu harus jadi gitu, harus jadi. Kalau nggak gitu sejarah itu akan hilang, sejarah tentang Ki Ageng Basaryah itu akan hilang. Nah itulah akhirnya saya terjun menjadi penulis. Dan penulisnya pun penulis dadaan ya kan, penulis dadaan, awal-awal saya paksa gitu. Tapi alhamdulillah banyak teman yang mengatakan buku ini, bahkan justru dari orang-orang yang taruhlah teman-teman akademisi itu bilang buku ini bagus walaupun dengan bahasa sederhana. Karena motif saya ini, buku ini kan yang baca bukan hanya kalangan akademisi, tetapi orang-orang sepuh yang sudah berusia 60, 65, kemudian anak-anak muda yang mungkin masih kuliah atau masih SMA. Jadi saya berpikir buku ini harus masuk ke semua kalangan. Kalau saya tulis dengan bahasa rumit, ya tentunya akan menyulitkan orang-orang tua untuk memahami. Nah akhirnya saya tulis, kebetulan saya sendiri juga nggak bisa bahasa yang muluk-muluk gitu kan, bahasa yang tinggi itu. Akhirnya saya tulis dan alhamdulillah responnya bagus dari teman-teman akademisi, teman penulis, kemudian terutama ya teman-teman penulis itulah banyak yang mengapresiasi karena memang mudah dipahami, bahasanya sederhana gitu.
tidak serumit yang kita bayangkan. Ya intinya motivasinya dari situ, dari kegelisahan yang mendalam mengenai pentingnya sejarah Sewulan ditulis seperti itu. Terus gini, kalau saya membaca buku ini ya, Iya. saya pernah membaca dari ini sampean aku pengalaman sampean kayak sampean itu sering ziarah gitu ya. Sampean ceritakan di buku ini. Betul, Gus. Itu mulai dari kapan sampean bersentuhan dengan nisan-nisan itu? Karena kan setahu saya sampean itu orangnya dulu ini selengean ya, nggak nyangka gitu kalau sampean itu senang sama ziarah. Padahal kalau yang saya tahu itu orang yang senang ziarah itu kan dari sarkup ya. Iya. Dari kalangan ini pesantren ya. Tapi sampean mulai ya, jangan salah, basic saya juga pesantren. Oh iya, makanya saya kan dulu tidak pernah menyangka. Iya. Nah, itu terus sampean itu merasa tergugah kembali menjadi seorang bagian dari Gawagis itu. Iya. Itu sejak kapan? Kok nggak dari dulu sampean itu menunjukkan bahwa sampean ini seperti ini, atau jangan-jangan dulu sampean itu ada ketidaksukaan dengan dunia pesantren mungkin gitu kan. Atau seperti apa itu terus. Nah itu tadi, kalau memang sampean itu dulu pernah tidak respect dengan dunia dalam tanda petik Kiai Gawagis itu, terus sampean itu mulai sadar kembali bahwa sampean itu termasuk bagian dari itu kapan gitu? Itu sejak tahun, kurang lebihnya itu sejak tahun 2014 ya. Setelah ibu saya itu memasuki usia senja, kemudian beliau itu sering mengajak saya ke rumah para kiai. Jadi para kiai itu termasuk sebenarnya masih saudara, tapi saya baru sadar ketika saya diajak ke rumah kiai-kiai tersebut. Kalau di Sewulan ada namanya dulu Kiai Mawardi, Mas Mawardi, terus kemudian juga Kiai Maksum. Kiai Maksum itu masih saudara juga, tetapi menjabat sebagai imam rawatib di Masjid Sewulan. Terus kemudian Kiai Ma'ruf itu guru sekolah Arab saya di waktu diniyah. Nah, kemudian sering disambungkan itu, dan saya kembali teringat ke masa lalu bahwa saya itu kecil dulu ngaji diniyah, kemudian sering diajak ke Ketawang Dropo. Ketawang Dropo itu juga merupakan punjernya mbah saya, Mbah Ahmad Ali itu kan, yang sekarang jadi pesantren Ali Imron ya. Pesantren Ali Imron di Ketawang itu juga punjer saya. Nah akhirnya saya mulai berpikir, saya ketertarikan dengan Sewulan itu semakin mendalam karena ibu saya sendiri itu tidak pernah menceritakan secara clear. Yang penting tahunya orang tua, kamu tak ajak ke sini, ini sik dulur, ini sik dulur, ini sik dulur gitu. Jadi kita belum pernah, akhirnya saya berpikiran bahwa saya harus menelusur, bener nggak nih yang disampaikan para ibu saya ini, bener nggak, ada makamnya nggak. Nah, kemudian setelah itu saya mendapat beberapa buku silsilah itu sejak tahun 2004, dan saya tergabung dimasukkan di grup Bani Basaria. Akhirnya saya ketertarikan tuh muncul. Mulailah ziarah-ziarah itu akhirnya gitu. Karena memang saya teringat kembali ke masa lalu bahwa oh iya, saya ini sama mbah saya itu kiai, kemudian terus mbah buyut saya itu juga kiai gitu kan, juga kiai. Nah, dulu namanya itu apa ya, katib atau enggak, kalau nggak salah itu yang suka ngurusi masjid itu. Nah terus kemudian saya juga alumni pesantren gitu kan, bahkan Mapeka, dan di Mapeka itu saya dipertemukan dengan Gus Awis yang saya nggak sadar itu dulu saudara saya, padahal saya di sana itu diajak nginep di rumahnya, kemudian ketemu abahnya Kiai Dimyati Romli, saya ngobrol sama Kiai Dimyati Romli itu juga agak lama. Kiai Dimyati Romli ini Romli Rejoso maksudnya? Rejoso Jombang. Itu saya pernah ngobrol sama beliau. Dan beliau juga sempat tanya asalnya dari mana. Saya bilang dari Sewulan kan gitu. Nah mungkin terus waktu itu saya diajak keliling sama Gus Awis tuh di pesantrennya yang gede, Darul Ulum kan gede banget. Puter-puter, saya itu masih nggak sadar. Darul itu tambak beras bukan? Bukan, Rejoso. Oh Rejoso. Peterongan dia. Tambak beras itu kalau nggak salah apa ya namanya, lupa saya.
Dena, tambak beras itu Dena. tambak beras itu apa namanya, lupa. Ini apa ya? Yaitu intinya pas di Darulum itu saya diajak keliling-keliling. Nah baru sekitar 20 tahun kemudian saya dipertemukan lagi di grup Bani Basaria. Beliau itu masuk grup Bani Basaria, Gus Awis ini. Gus Awis, kemudian saya juga masuk. Dan saya heran loh, teman saya sekian banyak Facebook kok saya cuma sama Gus Awis yang masuk Bani Basaria gitu kan. Akhirnya info-infokan saya itu jadi panitia Bani Zainuddin. Wah ini kita ketemu saudara. Saya itu sudah saya sadar Bani Basaria, tetapi saya tidak tahu jalur saya yang kiri kanan karena saya belum mencari. Nah akhirnya di grup itu karena prinsip saya sederhana, makam mbah saya itu pas di bawah jendela masjid, dan makam itu makam keluarga. Kalau tidak kalau orang lain bukan Duria tidak boleh dimakami di situ. Saya tahunya itu. Ya saya cuman itu. Nah prinsip saya, mbah saya makam di situ pasti saya ada hubungannya dengan Sewulan. Mulailah dari situ saya mencari silsilah dan ketemu saudara-saudara, diberi catatan kalau mbahmu gini, mbah perempuan gini, akhirnya ketemu. Yang paling berjasa sebetulnya ada namanya Gus Mama. Gus Mama itu tahu banyak tentang silsilah Sewulan. Itu termasuk Pak Poh ya. Jadi sama saya itu masih ada hubungan. Tapi Pak Poh karena berdasarkan nasab itu kan kita memanggilnya kan harus walaupun agak jauh tapi masih ada hubungan. Kita manggilnya Pak Poh, tetap saya disarankan untuk manggil Pak Poh. Nah akhirnya beliau itu banyak memberikan catatan. Ini loh mbahmu itu yang ini, terus mbahmu yang ini gitu. Nah kemudian itu pun masih ada beberapa yang kelewat karena saya berdasarkan catatan masjid, catatan Kiai Mawardi itu berbeda dengan yang di lapangan. Karena di lapangan itu kan ada cerita-cerita yang tidak bisa dimuat di masjid, misalnya anak gawan atau kemudian menikah dengan ini sebetulnya sudah kondisi janda. Nah itulah, jadi akhirnya saya menemukan sendiri, dan itu dari keluarga langsung malahan, bukan dari orang lain, dari keluarga yang dekat, terhitung dekat. Akhirnya ketemu lah, akhirnya ketemu, dan mulai saat itu saya berinisiatif untuk terus menjadikan buku ini. Wah semakin tertarik itu, semakin wah ini harus dicari yang ke lebih atas itu. Nah akhirnya ya itulah, mulai tertarik di itu, beranjak ke makam yang satu, ke makam yang lain. Itu sudah lama saya sebenarnya ke makam itu, sejak tahun 2014. Orang perumahan sampai sini itu sampai bilang, oke dana nyaran, sabane kuburan. Nah kemudian itu pergi alasan tuh, padunar golek layangan pedot. Jadi komen-komen seperti itu ya saya biarkan karena mereka temen ya, karena temen itu pasti bercanda. Tapi guyonnya ya gitu, golek layangan pedot alasannya nek kuburan kan gitu. Tapi memang sering saya ke makam itu. Gitu. Terus gini Mas, kalau membaca sekilas itu ya, buku Abad Sewulan ini dari segi bahasanya itu kayak sampean itu kayak udah mendalami dunia ini kepenulisan gitu. Kan kayak buku-buku historiografi yang dicetak sama kayak umpamanya penerbit yang besar lah gitu kan, Pusaka Pelajar gitu kan. Itu kayaknya sampean ini sudah bahasanya itu sudah kayak profesional gitu. Sudah kayak orang kayak bahasanya mudah gitu, mudah banget dicerna itu. Iya. Atau memang sampean punya background, kalau setahu saya kan sampean backgroundnya itu ya ekonomi. Iya. Sampean punya apa persentuhan dengan penulis mungkin itu perkenalan. Iya. Dulu kan saya setelah lulus itu kerja di penerbit pertama sebenarnya di plastik dulu, perusahaan plastik. Nah, kemudian pindah ke Mizan, penerbit Mizan itu. Penerbit Mizan. Iya, Mizan. Nah, disitulah saya sebenarnya
walaupun di sana sebagai marketing, saya banyak bersentuhan dengan dunia kepenulisan. Misalnya ada penulis yang datang, kok seneng ya, kemudian saya pernah nganter Mas Andrea Hirata, penulis Laskar Pelangi, kok bisa ya nulis itu, padahal itu hanya sebulan. Mas Andrea itu menulis sebulan. Terus kemudian, nah dari persentuhan pergaulan yang lama dengan penulis itu, saya mulai sedikit suka menulis. Misalnya saya awali dari dulu status Facebook pun pendek-pendek, misalnya ngatur turu gitu, terus luwe mangan ya, status pendek-pendek itu, ambil foto. Terus di Facebook itu kan karena teman saya itu anak literasi kebanyakan kan penulis, terus kebanyakan kan ya redaksi, editor dan penerjemah dan lain-lain. Teman saya itu komunitasnya itu, saya sering baca tulisan-tulisan mereka di Facebook itu, kok enak ya kayak nulis, saya cobalah nulis gitu kan. Awalnya saya nulis, itu sudah keluar posisinya, sudah keluar dari Mizan, tapi komunitas saya itu nggak berhenti karena itu mereka kan teman-teman semua. Mereka banyak nulis status yang sebenarnya sederhana, tapi menulisnya panjang, orang itu ngikutin enak gitu. Nah, mulai dari situ bahan pertama itu ya ziarah itu. Ziarah saya tulis saja, saya ziarah ke sini, pengalaman-pengalaman apa yang saya dapat. Nah, kemudian orang-orang itu mulai menilai. Banyak teman-teman yang statusmu kok apik gitu. Bahasannya mengalir, tulisanmu di Facebook itu mengalir. Terus saya punya pikiran, kenapa kok enggak saya semakin asah saja ya. Semakin asah saja nulis terus akhirnya saya terbiasa menulis. Di Facebook pun saya biasa nulis, status yang seharusnya pendek saya buat panjang, saya panjang lebar. Nah, akhirnya menulis itu seperti sebuah kegemaran baru, hobi baru. Nah, akhirnya ya itulah mulai kecintaan dengan nulis itu seperti itu awalnya. Makanya saya membaca buku ini gitu, itu kayak seolah-olah ini apa, kayak sedang ada di dalamnya gitu. Maksudnya gimana ya, kayak benar-benar melihat di layar gitu loh Mas. Iya. Kayak umpamanya sampai bercerita tentang perebutan Kartosuro, Pakuwono II mendirikan istana baru gitu. Saya seolah-olah sedang melihat sebuah ini apa? Film lah. Bahasanya memang mudah dipahami. Dan saya termasuk orang yang senang membaca buku yang mudah dipahami. Kalau sampean pernah membaca bukunya Gusmus yang dicetak sama Al-Mizan juga itu ada namanya Membuka Pintu Langit. Iya, saya pernah itu dalam buku itu Gusmus itu bercerita itu enak sekali. Orang yang tidak pernah membaca buku pun kayaknya kalau membaca buku itu langsung paham gitu. Nah, ini saya suka gitu. Cuman memang karena saya mendapatkan buku ini belum terlalu lama ya, saya belum selesai membacanya. Tapi secara keseluruhan saya suka dengan gaya bahasa yang sampean terapkan di buku ini. Nah, gini Mas, kan menulis historiografi itu kan berhubungan dengan pencarian sumber kayak makam gitu ya. Nah, apakah kan sampean kan temannya banyak gitu ya. Tentu saja di antara teman-teman sampean itu ada yang berbeda pendapat tentang aktivitas sampean itu ya. Maksudnya gini, kan ada dua pendapat besar yang mensesatkan ziarah kubur sama yang mensunatkan ziarah kubur. Nah, sampean ketika melakukan aktivitas itu, teman-teman sampean itu responnya bagaimana? Kalau teman saya itu kan kebetulan saya ini kan NU secara kultural ya, jadi mbah-mbah saya juga orang NU. Terus kemudian ibu saya itu juga mentradisikan ziarah kubur, tahlilan, dan semacamnya lah, yang selama ini memang menjadi amaliyah Nahdliyin di Jawa Timur. Dan itu bagi saya memang apa ya, memang
nggak apa-apa, dari dulu saya bilang nggak apa-apa, karena di Jogja inilah kita ini agak sedikit tersesat ya, karena ya tersesat dalam tanda petik ya, bukan tersesat ini karena lingkungan kita kan rata-rata Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah sendiri pun teman-teman yang Muhammadiyah itu mayoritas tidak mempermasalahkan, mayoritas tidak ada yang ini yang, bahkan saya pernah mengadakan tahlilan 10 hari 40 hari ibu saya, 7 hari, 40 hari sampai 100 hari itu teman-teman Muhammadiyah itu datang semua, datang yang Muhammadiyah. Jadi untuk perbedaan pendapat di tradisi itu memang sebenarnya untuk NU dan Muhammadiyah itu sedikit sekali perbedaannya. Karena apa? Muhammadiyah mungkin yang kita anggap selama ini tidak mau tahlilan, tapi ternyata Muhammadiyah yang di kalangan itu juga banyak yang tahlilan, melakukan tahlilan. Bahkan masjidnya, Masjid Muhammadiyah sekitarnya juga tahlilan penduduknya. Di sini juga yasinan. Sebenarnya itu di Jogja ini Muhammadiyahnya itu juga setengah NU, nggak bisa dikatakan Muhammadiyah full. Kalau bahasanya Cak Nun itu MHA itu Najib ini apa? Nggak ada. Saya ini bukan penganut Muhammadiyah, bukan penganut NU, saya Muhammad NU kan. Muhammadinu. Muhammadinu. Jadi gini, ada job ya, ada anekdot ya. Di Indonesia itu 90% orang NU dan yang 10% itu Muhammadiyah. Nah, tapi Muhammadiyahnya itu karena pekerjaan, karena kalah bersaing dengan Gus. Kalau di pesantren kan harus bersaing dengan Gus kan. Iya. Ya, selama Gusnya masih eksis ya, akhirnya yang pintar-pintar, yang alim-alim itu milih Muhammadiyah sebagai kendaraan, sebagai tempat untuk mengamalkan ilmunya. Kan banyak teman-teman saya yang NU kultural kemudian pindah ke Muhammadiyah menjadi majelis takzim, dan saya anggap itu nggak masalah karena perbedaannya sedikit sekali. Bahkan kalau pengen tahu, anak saya itu mondok di Muhammadiyah, namanya Muhammadiyah Boarding School. Yang paling saya heran dari MBS itu ketika habis sholat maghrib mereka mengajari zikir, mengajari doa-doa setelah sholat, dan itu dibaca jahar. Sampai kemudian kakak saya yang di Palembang, kakak istri saya itu datang, loh jari ini pondok Muhammadiyah, lah kok enek ini zikiran enek banter pisan. Nah, saya akhirnya kan penasaran juga. Saya besoknya datangi direkturnya. Saya saya datangi Pak Nasir namanya. Pak, ini katanya pondok pesantren Muhammadiyah kok ada amaliyahnya kok seperti NU. Setiap habis sholat pasti ada zikir secara jahar. Gini loh Mas, saya ini mimpin pondok NU itu 20 tahun. Di sini tuh karena diminta Muhammadiyah gitu. Di sini tuh diminta Muhammadiyah. Terus pas pada saat penerimaan rapot, di situ kan ada penggede Muhammadiyah. Nah, Pak Nasir itu bicara, menyambut lah, intinya menyambut. Dan saya semakin tahu bahwa kedekatan Muhammadiyah NU itu ada. Pada saat itu Pak Nasir bilang begini, Muhammadiyah itu mengharamkan rokok, sedangkan saya ini perokok. Jadi ya kalau saya merokok, izinkan saya menjadi NU sebentar. Akhirnya itu ketawa semua di situ, ketawa semua. Tapi kalau jobnya MH itu gini Mas, jadi jangan salah, Muhammadiyah itu ada dua juga. Yeah. Ada dua yang Syafi'i Maliki ya. Itu yang menghalalkan sama ada mengharamkan rokok itu. Fajar apa? Malik Fajar sama Buya Syafi'i. Iya, Buya Syafi'i. Kalau Buya Syafi'i itu yang nggak merokok itu haram karena mazhabnya Syafi'i. Kalau yang menghalalkan rokok, memubahkan rokok itu ikut mazhabnya Maliki. Malik Fajar.
Tapi memang nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada masalah, Kan, no problem. jadi- Ziarah kubur itu kan gini Gus. Ziarah kubur itu sebenarnya amalan yang apa ya? Dulu Rasulullah itu kan pernah bersabda. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, kemudian membolehkan lagi. Nah, itu memang menurut saya no problem, dan itu kembali ke masing-masing. Ya kalau ziarah kubur itu untuk sesok nomornya piro, aku itu bisa jadi yang ditakutkan seperti itu. Sesok tembus nomornya piro takon kan, kemudian nyari wangsit untuk togel dan lain-lain, mungkin yang itu. Tapi kalau niat ziarah kubur itu untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal dan menghadiahi mereka Fatihah, itu saya kira niatnya sudah bersih ya, niatnya sudah baik. Yang haram itu mungkin yang digunakan untuk hal-hal yang nggak baik apapun, jangankan ziarah kubur. Sesuatu yang baik itu kalau digunakan untuk tidak baik jadi haram. Pisau itu untuk motong sayuran halal, untuk motong binatang sembelihan halal, tapi kalau untuk membunuh orang jadi haram. Sama dengan ziarah kubur. Kan kebanyakan orang ziarah kubur kan yang diharamkan itu yang nyari wangsit, kemudian terus ya pengen sugih, ndonga ning kono pengen sugih, anu apa dan lain-lain. Ya, itu yang dinamakan tasyabuh gitu kan, yang seperti itu. Jadi ziarah kubur kalau orang-orang zaman dulu orang musyrik itu kan, kalau ziarah kubur itu ya untuk nyari keberuntungan gitu kan. Nah, makanya datang Wali Songo terus kemudian kalimat-kalimat yang dilafalkan zaman dulu itu untuk menyembah terhadap makam. Itu makam itu terus kemudian diganti. Ya sekarang doanya aja kan Allahumma ghfir lahu. Artinya kita itu mengakui bahwa yang di dalam kubur itu punya dosa. Maksud kita mau minta sama yang punya dosa. Betul. Kan nggak mungkin. Memang kadang-kadang ada gimana ya, kalau ulama itu yang kalau aku bilang sih terlalu berlebihan lah gitu kalau memukul rata tasabuh itu. Ziarah kubur itu ya tasabuh musyrik gitu kan, karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan ngajine kurang suwe man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum gitu kan. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia tuh bagian dari itu. Loh sekarang kalau dipukul rata seperti itu, kita itu pakai baju, orang musyrik pakai baju gitu kan. Itu semuanya orang Yahudi pakai baju, kita masa bagian dari itu kan. Ya tahu. Kalau dipukul rata seperti itu, ada memang aliran seperti itu yang bagi saya itu biasanya ngaji ini kurang suwe. Iya. Ngaji ini orang katam. Aneh-aneh kan. Terus ini Gus apa? Satu lagi di Facebook sampean itu ya. Itu kan banyak sekali buku sampean itu dibaca oleh tokoh-tokoh nasional. Betul. Saya itu sangat senang sekali mengikuti pengajiannya Gus Baha, Kiai Haji Bahadin Salim. Betul. Itu beberapa waktu yang lalu itu saya buka status sampean, itu ada sampean itu, buku sampean itu dikasihkan, dipegang sama Gus Baha melalui Gus Awis ini ya. Gus Awis apa Gus siapa itu? Bukan melalui ini. Melalui sebelumnya banyak jalur ya, teman saya itu juga ada yang sekti itu yang aksesnya bisa sampai Gus Arwani. Ya, maksud saya gini, itu di beranda itu ada Gus Awis, ada Gus Baha, ada panjenengan gitu kan. Nah, itu saya itu penasaran ini apalagi ini gitu. Ada Gus Baha di sini terus apresiatif juga terhadap Gus sampean gitu. Jadi ini tambah lagi nih penasaran saya itu. Mas pokoknya besok saya kalau ke Jogja saya harus mampir di tempatnya Gus Muklis gitu. Itu apa? Itu bisa mungkin ada keterkaitan silsilah gitu sama Sewulan Gus Baha itu. Betul. Beliau berdua itu memang masih Durya Sewulan. Baik Gus Awis maupun Gus Baha. Nah, kebetulan kan saya ini sama dua-duanya itu sangat hormat karena yang pertama Gus Awis itu teman saya di Mapeka dan saya tahu kalau dia sudah Gus dari Mapeka, saya sudah tahu. Nah, kemudian belakangan juga saya tahu bahwa beliau itu masih satu mbah canggah dengan saya, belakangan saya tahu itu. Nah, kemudian beliau juga sudah punya karya tulis yang
bukan kayak kita ini. Kita ini kan karyanya teks bahasa Indonesia. Gus Awis tuh sudah menulis puluhan buku yang dengan bahasa Arab, balaghah, ilmu balaghah, ilmu Al-Quran, dan spesialnya di situ. Saya kira sangat luar biasa sekali. Gus Awis itu tokoh, dan kebetulan beliau itu menjabat dua-duanya ini. Gus Awis baik Gus Baha itu di Suriah NU. Nah, kebetulan Gus Baha itu begini, Gus Baha itu saya ngefans sudah lama, tetapi saya belum tahu kalau beliau itu Duriah Sewulan. Ya, sampean punya itu juga ya, punya satu konten tentang ngaji kitab itu ya. Ngaji kitab itu ada khusus. Iya, Gus Baha. Gus Baha ya. Ngaji kitab itu macam-macam, tapi mayoritas Gus Baha. Di sana mayoritas Gus Baha. Dan dari awal itu saya memang ngefans sama Gus Baha itu, saya sangat suka karena beberapa kali saya ikut pengajian di Medukan, Tafsir Jalalain. Nah, saya ikut pengajiannya, terus kemudian, dan itu saya belum tahu loh kalau Duriah Sewulan. Bahkan di edisi pertama itu Gus Baha tidak saya cantumkan karena memang saya nggak tahu. Saya anggap Gus Baha itu hanya dari Lasem, kemudian kan beliau tidak pernah menceritakan nasab. Yang menceritakan kan orang lain, justru Kiai Said yang menceritakan, bahkan beberapa tulisan di internet menceritakan nasab beliau. Saya belum tahu. Ketika saya ngaji, saya sering setiap malam sampai lihat videonya itu sambil tidur karena nek ngrungokne Gus Baha koyo didongengin. Langsung kita tidur. Jadi ketika Gus Baha itu ceramah 15 menit kita gini tiduran, lama-lama ngantuk tidur. Nah itu. Jadi enaknya itu. Nah, terus saya memang banyak sekali kajian mengenai fikihnya, itu mendalam kan, mengenai bahkan bukan hanya fikih, nah, mungkin tasawufnya juga dalam. Ya kalau ya. Apa? Ya. Syekh Quraisy Shihab itu Pak Quraisy Shihab itu ngendikan itu kalau Gus Baha itu mengkaji tafsir itu bukan hanya mengkaji dari sisi balaghah atau mantiknya atau ini, tapi kajian fikih yang sangat mendalam itu tidak di Al-Qur'an itu. Sehingga ketika dia Gus Baha itu membaca satu surat Al-Quran terus ditafsirkan, dia itu pasti membawa berpuluh-puluh kitab untuk menjadi referensinya. Jadi yang Gus Baha sampaikan itu memang luar biasa gitu. Bukan hanya kita dapat sekali ngaji sama Gus Baha itu kita dapat tafsirnya, terus kita dapat tasawufnya, nahwu shorof itu dikaji sama Gus Baha itu. Gitu. Memang kalangannya kalangan santri ya, untuk kalangan santri bukan kalangan ini. Nah setelah itu saya itu beberapa kali ngaji, bahkan hampir tiap hari saya mendengarkan ceramah beliau. Nah sampai suatu ketika saya menulis buku ini, sudah beredar 500 pertama itu kan laku dalam waktu seminggu. Nah kemudian ada kepala perpustakaan Masjid Lasem yang kebetulan punya data silsilah itu komplain ke saya. Intinya tidak komplain, loh ini Gus Baha ini juga Duriah Sewulan, kenapa nggak kamu masukkan? Terus kemudian ada kiai-kiai di Sewulan itu, Gus Baha itu sering uzlah di Sewulan. Nah kemudian pernah juga ngaji di Sewulan, kenapa kok kamu masukkan? Saya nggak tahu nasabnya. Kalau saya tahu nasabnya ya, kalau saya nulis kemudian ngawur gitu, kemudian nasabnya sahabat begini ya kan saya dimarahin orang. Saya harus konfirmasi sama beliau kan gitu. Akhirnya beberapa teman itu ngasih jalan untuk untuk ketemu Gus Baha, dan akhirnya ketemu. Saya mendapatkan konfirmasi, memang ya konfirmasinya sih diam ya. Diam itu kan tanda kalau kita melamar seseorang itu tidak diam kan tanda setuju kan ya. Ya itulah saya anggap itu persetujuan, dan itu sudah Masjid Jami' Lasem juga menyatakan hal yang sama. Kemudian beberapa pesantren di belakang Lasem juga menyampaikan hal yang sama, dan karena beliau itu sering mengisi haul Kiai Hamid Pasuruan, Abdul Hamid Pasuruan. Nah, pasti ada hubungannya. Nah, akhirnya saya mulailah tahu nasabnya itu dari Masjid Jami' Lasem. Ya itulah akhirnya saya tulis, dan saya baru kaget ternyata itu beliau juga Duriah Sewulan. Dan pernah hormat di Sewulan, pernah uzlah di Sewulan. Gus Baha itu. Nah, itu memang karena kan saya lebih suka ini ya, seorang kiai yang menjadi Duriah sana.
bukan karena memang pengaruhnya besar sekali. Gitu Gus. Ya, jadi fix teman-teman ini Ya. sudah sampai Gus Baha ya. Ya. Sebab kalau buku apapun lah, Ya. buku terus kajian terus betul. apa saja tentang keilmuan itu sudah bersentuhan langsung sama Gus Baha, itu berarti bukan sembarangan. Ya. Itu aja. Saya tidak membahas isi buku ini ya, karena isi buku ini Ada isinya juga Gus Baha. Ada juga. sih. Ya. Tapi dalam obrolan kita kan kita nggak membahas ini. Saya hanya membahas Gus bahwa Bahanya. buku ini adalah buku yang sangat recommended untuk teman-teman santri khususnya. Betul. Dan buku ini terbukti bukan buku yang apa kaleng-kaleng lah kalau istilah bahasa milenial sekarang. Saya sebutkan tadi bahwa Profesor Al-Makin menuliskan di sini, terus pengantarnya Gus pengantarkan di Awis, sini, terus Gus Awis, Ya. Gus Baha yang merupakan beliau berdua itu tokoh NU gitu. Ya. Ini saya secara pribadi memang saya juga sudah mengenalkan buku ini sama abah saya. Ya. Kebetulan abah saya itu juga termasuk kiai kecil lah sebenarnya. Ya. Kiai kecil di Indonesia, kecil banget pokoknya. Ya, mudah-mudahan Ini bahasa yang merendah. Bukan. Gus yang merendah ya. Ini jadi Dengan abah saya Gus itu yang termasuk rendah hati. termasuk seneng Iya. baca-baca buku. Iya. Termasuk buku sampean ini saya kasihkan ke abah saya, Sun Haji Abdurrahman bin Abdul Majid. Nah, itu kemarin saya itu ngasih buku 2. Iya. Yang pertama buku Sang Penggerak. Iya. Sang Penggerak itu buku Iya, historiografi juga. Dia itu ditulis oleh santri-santrinya Mbah Kiai Haji Muslih Meranggen. Nah, Mbah Kiai Haji Muslih Meranggen itu kebetulan besanan sama mbah saya. Iya. Meranggen, Mbah Kiai Haji Muslih Meranggen itu muridnya Mbah Maimun Zubair yang Iya. angkatan pertama. Bukan Mbah Maimun Zubair, Mbah Zubairnya. Mbah Zubairnya. Ah. Iya. Bapaknya. Bapaknya Mbah Yai Maimun Iya. itu punya bapak asmane Mbah Zubair. Iya. Nah, Mbah Zubair inilah murid santri yang pertamanya itu salah satunya Mbah Kiai Haji Muslih Meranggen. Iya. Nah, Mbah Kiai Haji Muslih Meranggen itu biidznillah itu Iya. nyambung sama si Mbah. Iya. Jadi cucunya Mbah Muslih Meranggen itu Iya. dia itu dapat cucunya Mbah saya. Jadi saya sama-sama cucunya Mbah Muslih ini termasuk apa ya? Sama-sama cucu lah gitu, Iya, sama-sama sama-sama cucu. Nah, saya kemarin dikasih buku itu sama Gus Tamam namanya. Gus Tamam itu ngasih buku saya sebagai hadiah. Iya. Muka-muka sampean terinspirasi untuk nulis gitu. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Iya. Nah, kemarin itu saya kasihkan 2 buku itu Sang Penggerak sama Iya. Babat Sewulan ini. Iya. Kiai Maimun sendiri, Kiai Maimun Zubair sendiri itu saya kan punya kenalan yang namanya Gus Faisal. Gus Faisal itu kebetulan anggota DPRD P3 di Kabupaten Blora. Dia itu sering bercerita, Mbah Mun itu sering menyarankan saya untuk ziarah di Sewulan. Sering banget Mas, anggota DPRD yang sering banget. Pokoknya kamu harus ziarah ke Sewulan. Hormat Sewulan, kamu harus ziarah Sewulan. Dan setelah saya telusur, Gus Faisal ini juga merupakan duriah Sewulan. Makanya Mbah Mun cerita seperti itu. Mbah Mun itu pernah datang ke Sewulan acara Haul Kiai Ageng Basyariah pada tahun 1996. Itu haulnya Kiai Ageng Basyariah yang didatangi Mbah Maimun. Dan jangan salah, orang selama ini kan menganggap bahwa NU sendiri sebagai organisasi besar itu memang ada keterkaitan dengan Kiai Khalil Bakalan. Bahkan itu memang sudah menjadi apa ya namanya, semacam narasi utama bahwa memang NU itu Kiai Hasyim Asy'ari itu berdasarkan titah dari Mbah Khalil Bakalan bersama dengan Kiai Probolinggo, dengan Kiai Wahab Hasbullah kalau nggak salah, sama Kiai siapa itu bapaknya Gus Fayat, itu mbahnya Gus Fayat. Nah, itu untuk mendirikan NU. Tetapi di kalangan Sewulan sendiri, Mbah Hasyim itu sebelum mendirikan NU itu bersama dengan Kiai Hasbullah Sewulan, kemudian Kiai Nawawi Sewulan itu meminta izin untuk mendirikan NU. Karena istrinya kan dari Sewulan, Nyai Nafikoh yang mbahnya Gus Dur itu kan dari
dari Sewulan. Nah itu, dan dapat dulu Kiai Hasyim Asy'ari itu juga pernah nyantri di Sewulan. Dapatnya Nyai Nafikoh ya di Sewulan. Nyantrinya bukan sama Mbah Bagus Harun, bukan. Nyantrinya sama Kiai Zainuddin namanya. Kiai Zainuddin itu di Sepoko Nganjuk, tapi dulu masih ngajar di Sewulan. Jadi nyantri di Sewulan bersama Kiai, nyantri kepada Kiai Zainuddin. Dan setelah mau mendirikan NU itu hormat dulu di Sewulan, ziarah di Sewulan, kemudian izin sama, istilahnya bukan minta izin ya, istilahnya diskusi lah sama sesepuh Sewulan ingin mendirikan NU itu. Dan jalur sanatnya selama ini kan orang sanatnya Kiai Hasyim ke Wali Songo itu dari mana kan gitu. Pernyataan saya kan saya tulis di sini di ajaran. Nah kemudian itu dibenarkan oleh Kiai Ahmad Baso bahwa memang sanadnya Mbah Hasyim Asy'ari itu ke Sewulan dulu, ke Sewulan, kemudian ke Tegalsari, sanad Thariqah mungkin ya, atau sanad keilmuan, ke Tegalsari, terus ke Mbayat, baru ke Sunan Kalijaga. Ini kan sanad Wali Songonya. Jadi kalau sanad misalnya kayak mungkin bisa jadi sanadnya banyak, bisa ke Termas, kan ke Termas dulu, terus ke siapa itu yang sering disebut Gus Bah itu. Nah Ahmad Satu atau siapa itu kan sering disebut Gus Bah, mungkin bisa lari, tapi sanad Thariqahnya beliau itu melalui Tegalsari, melalui Sewulan, Tegalsari, kemudian Wali Songo, Sunan Bayat, Wali Songo, jalurnya itu. Jadi ini menarik karena akan orang ada paradigma baru, sejarah baru mengenai Kiai Hasyim Asy'ari, seperti itu Gus. Itu menariknya itu. Oke teman-teman sekalian, ya. Bincang-bincang saya sama Gus Mukhlisin Amaluddin ini udah berapa menit Gus? Saya kurang tahu mulainya jam berapa tadi. Ya kalau ngobrol-ngobrol memang nggak terasa, cuman karena ya harus kita akhiri juga, masa ada awal nggak ada akhir ya, kita akhiri saja. Nanti kita offline aja ya, kita ngobrol-ngobrol, tapi betul enggak gitu. Nanti saya akan mohon izin juga, nanti saya akan upload di channel saya. Nanti bisa di share juga, saya share juga. Jadi inti dari pembicaraan kita ini adalah bahwa memang sejarah itu, sejarah orang-orang besar ya itu memang harus ditulis ya. Kalau ditulis itu nanti akan kepaten obor atau kehilangan jejak. Jadi memang orang-orang zaman dulu itu semuanya memang menulis semua itu, sehingga tulisan-tulisan kayak saya sebut saja kayak di Indonesia kan kayak Syekh Nawawi, Mbah Nawawi Bantani itu kan karyanya itu kan luar biasa. Jadi orang terkenal itu karena tulisannya, maksudnya masyhur lah, bukan terkenal. Terkenal, kalau saya bilang terkenal kayaknya kayak ini ya, maksudnya bahasa terkenal itu kayak populer ya, kayak populer. Jadi saya lebih suka masyhur. Orang masyhur itu karena tulisannya. Jadi mudah-mudahan Mas Mukhlisin satu lagi Gus, karena buku ini harapannya bisa menjadi motivasi para santri, kemudian para duriyah yang ingin meneladani Ki Ageng Basarah, mosok leluhurku kaya ngono arep kaya ngene kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Jadi buat penyemangat para duriyah, jangan sampai kita itu walaupun misalnya terperosok itu jeru banget ya sampai, karena mbah-mbah awake dhewe itu sudah orang besar, sudah orang yang sudah menghasilkan karya, mendidik masyarakat, dan kemudian mensiarkan Islam. Itu kan orang-orang besar yang harus kita tiru. Jadi harapan saya itu para duriyah, para santri terutama itu meneladani tokoh-tokoh kita, baik itu yang menjadi contoh, misalnya boleh misalnya Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Bah, atau siapapun itulah. Yang penting kalau santri ataupun duriyah dari tokoh-tokoh itu minimal itu menjadi penyemangat, Oke. Mungkin cukup segini dulu ya, Gus Mukhlisin. Kita lanjutkan nanti. Saya ambil poinnya, yang pertama adalah bahwa buku ini ditulis itu karena kesadaran Gus Mukhlisin Amaluddin bahwa yang namanya sejarah itu harus ditulis supaya tidak kepaten obor atau kehilangan jejak
gitu. Iya. Terus yang kedua adalah ini untuk memotivasi teman-teman sekalian, Iya. khususnya para santri, Betul. para santri Nahdien, Iya. dan umumnya adalah semua teman-teman yang beragama Islam, khususnya yang kepengen mendalami tentang, apalagi orang-orang yang terkait secara langsung Iya, dengan betul, silsilah Sewulan. Sewulan Iya, ini. Sewulan. Ini sangat recommended sekali, sangat direkomendasikan sekali untuk dibaca, Iya. karena untuk menjadi penyemangat kita semua, karena kita berangkat dari orang yang besar gitu, jadi kita minimal gitu kalau membaca sejarah leluhur kita, paling tidak kita itu bisa bisa tafakul sama leluhur kita, merasa tidak pantas kalau kita melakukan keburukan dan macam-macam. Itu saya pikir itu sangat penting sekali. Gitu. Terus yang kedua, yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gus Mukhlisin Alauddin ini, yang juga sudah secara langsung ini menginspirasi saya. Saya juga nanti insya Allah segeralah ke depan itu insya Allah akan segera nanti kalau podcast kalau bukunya udah jadi, gantian saya yang podcast. Jadi saya yang bikin konten nanti, dengan saya wawancarai itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.